wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, guru-guru, Bapak Ibu, insyaallah semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada pagi yang mubarak ini alhamdulillah kita dapat kumpul ngaji kitab Al-Fatwa. Dikit-dikit kita baca daya. Kajiannya sampai pada halaman 11. Wa min ahammiyati, bukan waman, wa min. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahammiyatil fatwa, dan di antara pentingnya fatwa. Fatwa penjelasan hukum atas sesuatu itu penting. Apa pentingnya? Di antaranya antakuna ay kaunuha, adalah keberadaan fatwa makhrajan, menjadi makhraj. Makhraj itu jalan keluar atau solusi. Solusi buat apa? Solusi fi hilli masyakilil ummah, untuk mengurai atau halli masyakilil ummah, mengurai, menghilangkan kemuskilan umat. Jadi kalau ada muskilah ini harus ada yang jelasin hukum. Lah yang jelasin hukum, penjelasan hukumnya itu namanya fatwa. Khossatan, khususnya fil masaili wal hawadith, dalam masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa allati lam takun laha dalilun, yang belum ada dalilnya. Belum ada dalilnya ini. Di Quran belum ada, di hadis belum ada. Namanya zaman berkembang. Ya. Di Quran belum ada, di hadis belum ada. Zaman Nabi nggak ada juga lagi. Lah, zaman sekarang kadang-kadang ada orang suka ngentengin gitu. Dianggap agama itu, atau kadang-kadang suka sok tahu lah. Asal dijelasin hukum, mana hadisnya, mana Qurannya, gitu kan ya, ada ya. Nah, padahal banyak masalah itu, terutama masalah-masalah aktual, yang kalau dicari Qurannya sama hadisnya, kata orang sini sampai pala botak nggak ketemu. Yang langsung bicara terkait masalah secara tersurat nggak ada. Contohnya bayi tabung. Waduh, bayi tabung nggak ada itu di Quran hadisnya. Di Quran, di hadis itu nggak ada. Atau di Quran nggak ada ayatnya bayi tabung. Masalah-masalah begini nih, orang pengen punya anak susah karena rahimnya lemah. Ada gitu kan? Asal dapat sebulan 2 bulan keguguran. Kata dokter, ibu rahimnya lemah. Kalau pengen punya anak, pilihannya 2 Pak, Bu. Kenapa? 1, bapaknya kawin lagi. Kira-kira dikasih apa gitu ya. Yang kedua, pilihannya ini pakai cara bayi tabung. Al-atfal al-anan bib namanya dalam bahasa Arab. Pakai proses at-talqih as-sinai, pembuahan buatan. Kalau biasanya pembuahannya alami gitu. Ya kan? Aman alami ya. Kayak kucing alami kan gitu ya. Alami. Nah, kali ini dia nggak alami. Maaf, yang laki-laki maninya diambil. Mani itu sperma. Ya.
Yang perempuan sel telurnya diambil. Apa tuh bahasa biologinya dulu, lupa saya. Opum. Opum. Hati-hati jangan salah ngomong, kalau orang Batak bilang opung loh. Opum. Diambil secara dokter itu. Tahu gimana cara ngambilnya saya nggak tahu juga deh itu ya. Intinya diambil tahu. Habis itu namanya juga buatan. Dimasukin katanya ke dalam tabung. Tabungnya juga saya belum pernah ngelihat apa kayak tabung gas apa tabungnya. Ya. Tabung ya kecil tabungnya sih. Itu ntar sel telur atau ovum terbuahi. Nah udah mulai ini begitu udah jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinannya masih bisa ditaruh di rahim ibunya kalau memang masih bisa. Kalau ibunya rahimnya benar-benar gak bisa, ada lagi yang disebut ar-rahimud dzikr, rahim orang lain, minjem rahimnya orang lain. Waduh, nitip. Ini kalau yang ditanya orang biasa, ustadz biasa, Pak Ustadz bagaimana tuh hukumnya bayi tabung lalu habis jadi begini gini. Lu nanya yang gak usah susah-susah yang gampang sih. Gue mah daripada gitu udah beneran kawin lagi aja gitu. Hah? Kata istrinya, bapaknya sih pengennya begitu. Sayanya gak mau. Kayak gini nih harus ada makhraj, jalan keluar, dijelasin hukumnya. Itu cuma contoh, banyak banget contoh-contoh kekinian, terutama dalam masalah pengobatan. Wah, yang namanya pengobatan itu Pak, ada plasenta, ada ini dan itu, rumit. Apa namanya rumit? Itu masalah pengobatan. Li'annal masaila wal hawaditha, karena yang namanya masalah dan peristiwa yang muncul yang dihadapi oleh manusia dan masyarakat, tanmu selalu berkembang, wa tazdahiru selalu berkembang, kulla yaumin setiap hari, wa sa'atin dan setiap jam. Ayah ada yang namanya Bitcoin. Waduh, kripto. Ini Ustadz kalau ditanya bagaimana hukumnya kripto, Bitcoin, lu nanya yang gampang aja sih. Gua kalau keripik tahu. Kripto lu tanya. Cash. Wah. Pernah denger gak nih? Nah, denger aja belum kan? Nah, iya apa? Dia denger dah. Tapi itu terjadi. Harga Bitcoin menembus berapa tuh katanya? 800 juta. Edan-edanan. Apaan tuh barang? Ya kayak gitu, koin virtual. Ya kan? Koin virtual. Barangnya enggak ada, orang pada beli begitu. Sistem muamalah itu Pak, ada orang jual beli barangnya nun jauh di sana, ditawarin orang, yang nawarin nggak pernah megang, habis itu dijual dibeli lagi, yang beli nggak pernah megang, begitu kan? Ini kalau buat maaf orang-orang kampung yang memang
nggak pernah berhubungan seperti itu, seringkali bingung. Kalau jual beli yang kelihatan, jual beli gas, jual beli bakwan, jual beli kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan itu. Nah, itulah diperlukan makanya fatwa. Itu kenapa nanti seorang ulama itu ketika dia berfatwa, walaupun dalam urusan kedokteran atau muamalah yang masalahnya cem-macem tadi, masalahnya apa namanya? Cem-macem. Nanti di belakang dia harus melibatkan para ahli, isyrakil khubara namanya, melibatkan expert di bidangnya atau para ahli. Kiainya manggil, ini loh jelasin sama gua masalah Bitcoin. Yang harus jelasin yang ahli, sehingga dia tahu, wah kalau ini enggak jelas, kalau ini jelas, kalau ini penuh horor itu ketidakjelasan. Wah kalau gini bisnis kayak begini mengandung unsur zalim, kayak misalnya model multi level, yang di atas nginjek yang bawah, yang di atas tidur dapat duit, yang di bawah cari apa namanya, cari sono kemari. Wah ini nggak boleh, zulm. Wah kalau ini ada unsur judi misalnya, ditanya semua. Judi itu bahasa Arabnya maisir. Itu kenapa para ahli muamalah mengatakan ukuran satu muamalah itu dia secara umum halal apa enggak dilihat dari 4 unsur setidaknya. Ada unsur maghrib dan zulm apa enggak. Maghrib itu singkatan, maghrib, M-nya maisir. Maisir itu judi. Nah, ghinnya maghrib, ghinnya ghoror. Ghoror ketidakjelasan. Ketidakjelasannya nanti yang dimaksud ghoror yang enggak boleh itu ghoror kabir, ghoror yang banyak. Kalau ghoror yasir, ghoror yang kecil doang masih dimaklumi. Kalau ghorornya ghoror yasir itu masih dimaklumi. Kita sebenarnya banyak, Pak, dalam muamalah ngupain orang, beli, kadang-kadang ada sedikit ketipunya. Cuman ketipunya dikit doang. Beli lewat online. Dilihat, waduh, kebab enak juga nih kayaknya. Berapa harganya? 10.000, murah tuh murah. Pesen online, bener 10.000, nggak taunya kecil kayak risol. Bisa begitu nggak kira-kira? Nah, pantesan 10.000, ini mah kayak apa namanya? Kakaknya risol doang, pantesan murah. Yang di sono-sono 20.000, seberapa? 2 kalinya ini katanya, ya pantas aja loh kata gitu. Paham nggak kira-kira? Nah, itu kan ada sedikit. Sama kayak ya orang beli ubi, suka ada yang bolang-boleng, itu tahu boleng? Boleng itu apa namanya? Kalau orang Jawa bilang boleng. Hah? Ya pahit lah. Ya, kan kalau kayak gitu ya, kalau yang jual bilang ya Bapak lihat aja, ya itu nggak bisa dibilang kita tertipu. Apalagi dia bilang ya lihat aja Pak, ya ini ada yang bagus mungkin ada yang enggak. Nah itu kayak gitu tuh maghrib. Pertama ada unsur maisir. Maisir apa tadi? Judi. Kedua ghoror. Ghoror apa tadi? Ketidakjelasan yang besar. Rib singkatan riba. Nah, maisir, ghoror, riba, tambah satu lagi, zulm. Sama kayak ada orang ngupain orang, Pak. Kadang-kadang kan gini. Orang ngeborong ya. Ya borong rumah per meter berapa? Ya udah saya berani 900. Keramiknya tipe ini. Ya, pintunya pakai ini.
Kemudian WC-nya pakai toto ya, toto. Ya. Ada lagi toho. Ada ya? Oh. Wah, katanya murah tuh katanya. Murah tuh. Lu udah pernah lihat belum? Udah. Kerjaannya udah. Ternyata dia berani murah, tapi benar keramiknya pakai toto, pintunya pakai ini. Tapi nggak taunya ngerjain di sono yang dia gorongannya 1 juta sama yang di sini beda. Waktu neploknya nggak pakai perasaan. Waktu ngacinya nggak pakai perasaan. Emang gimana? Semennya dikit. Semennya dikit, nggak taunya jarak berapa bulan pada hancur, pada bocor. Wah. Nah, secara muamalah bagaimana ini? Ya, orang mestinya kan tahu, dia biasa ngeborong 1 juta. Lu minta berapa? 900. Itu pasti akan beda. Sama-sama kayak ibu-ibu biasa beli barang. Nasi berapa? Nasi apa tuh namanya kalau catering? Hah? Ya berapa tuh? Saya biasanya jual nih 25 Bu. Bisa nggak? 20, 22. Tapi sama. Ya udahlah, katanya namanya zaman pandemi susah, diterima. Ya kemudian dicari lah bagaimana supaya murah. Hah? Berasnya beras yang murah, gitu kan ya? Nah begitulah bapak-bapak. Itu ada gharar. Li'anna al-masaila wal hawaditha tanmu wa tazdahiru kulla yawmin wa sa'atin wa annaha ghairu mahduda. Yang namanya peristiwa yang terjadi terus berkembang dan tidak pernah terbatas. Dalam masalah muamalah maliyah, urusan kerjaan, harta, urusan pengobatan, urusan makanan, wah, yang namanya bisnis saja udah online, udah ini dan itu, udah serba susah semua. Wala tatanaha, dan tidak pernah berhenti peristiwa itu terjadi. Wan nususu, sementara nas Quran dan hadis mahdudah wa tatanaha, terbatas dan berhenti. Quran nggak pernah nambah, dari dulu berapa? 30 juz. Hadis ya udah Nabi wafat selesai. Nah disitulah dibutuhkan kecerdasan ulama untuk bisa menggali hukum langsung dari ayat Quran dan hadis maupun secara tidak langsung mengambil dari pesan-pesan maknanya maqasidus syariah dari Quran dan hadis. Wa ma'na kaunil fatwa makhrajan lil ummah. Adapun makna bahwa fatwa itu harus menjadi jalan keluar bagi umat, alla yatarattaba alaihimul haraju. Fatwa itu kalau dikeluarkan jangan sampai memberatkan umat, tapi jangan sampai juga keluar dari pakem agama. Loh, gimana itu umat? Ya, dia harus ngasih jalan keluar. Wal i'nad bidzalikal fatwa, dan menyulitkan umat dengan fatwa itu. Li'anna raf'al haraji, karena mengangkat kesusahan itu min asasit tasyri'il islami, ya, wa ruhihi, dia adalah merupakan asas dasar daripada syariat Islam dan ruhnya. Saudara, ini karena pandemi ada pertanyaan, orang kalau swab lagi puasa batal apa enggak? Swab atau swab ya, diusap, kan itu disogok-sogok Pak. Padahal orang swab itu belum tentu karena sakit. Sekarang beberapa pabrik, ini saya ditanya,
sama orang Bogasari. Kadang-kadang itu orang kalau ke situ suruh swipe mau masuk, ketemu orang tertentu suruh swipe gitu. Biasanya bangsa ketemu pejabat gitu susah swipe. Enakan ketemu RT nggak pakai swipe. Nah, lalu lagi puasa, mau puasa sunnah, mau puasa wajib ntar Ramadan. Nah itu ada pertanyaan. Ini ulama bisa khilaf itu. Kalau ulama yang hati-hati dia bilang batal. Kenapa? Masuk ke hidung. Kalau ulama yang berpendapat agama itu kan melihat gini. Dulu memasukkan sesuatu batal itu satu kalau ada unsur ya misalnya enak kepada orang yang itu kayak rokok. Masuk enak dia rokok. Gua nggak makan, cuma merokok doang gitu. Batal, enak dia. Ya, gua nggak minum ngerokok doang. Tapi kayaknya orang puasa kalau ngerokok doang nggak diminum pasti nggak kuat juga ya. Haus nggak kira-kira? Haus. Batal, kenapa ngerokok batal itu begitu? Karena ada unsur enak. Ada unsur mengenyangkan. Nah, pakai fixed inhaler. Fixed inhaler, tahu ya? Nah, itu batal apa enggak kalau puasa gitu. Itu lama juga membahas kayak gitu tuh. Nah, ada yang kelompok ulama yang hati-hati bilang batal. Jadi sudut pandangnya hati-hati. Ada juga ulama yang sudut pandangnya kasihan. Kalau itu emang niatnya buat pengobatan nggak apa-apa. Kenapa begitu? Lah orang punya penyakit wasir itu wasir ya. Itu kadang maaf kalau buang hajat itunya turun, dimasukin nama dia. Itunya apa namanya? Itunya. Ya, itunya. Boleh itu. Jadi masukin lagi sama tangan, ya kan? Kalau nggak dimasukin kalau udah parah kasihan. Itu lama ternyata bilang nggak batal. Nah, jadi dikiaskan atau diilhakkan, dianalogikan dengan itu. Nah, itu yang kayak gini-gini ini namanya memberikan jalan keluar. Nah, itu banyak, Pak. Nah, nanti contoh-contohnya banyak. Wa min ajli hadza la budda lil mufti wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup. Ntar kalau mau nanya-nanya ntar ya. Supaya tahu masalah-masalah kekinian, masalah-masalah kekinian. Terima kasih, saya agak ngantuk ini ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.